Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Keluarga korban yang terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu menyatakan terdapat kejanggalan dalam kasus ini dan akan membawanya ke ranah hukum. Pasalnya hingga kini pihak Bandara Kuala Namu belum membuka kasus ini bahkan ke pihak keluarga korban. Keluarga Asia Sinta Dewi Hasibuan, perempuan yang tewas terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai penasihat hukum keluarga. Langkah ini diambil karena pihak keluarga korban akan melayangkan somasi ke 6 perusahaan termasuk PT Angkasa Pura II. Langkah somasi ini ditempuh keluarga Asia karena belum ada kejelasan terkait kasus jatuhnya Asia dari lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada 24 April lalu. Sampai kini keluarga korban juga belum didatangi oleh pihak bandara. Hanya diberikan uang sebesar 5 juta rupiah saat pihak bandara menyampaikan ucapan duka cita. Jika langkah somasi ini tidak diindahkan, maka keluarga korban akan meneruskan hal ini ke Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum. Itulah makanya tadi pihak keluarga menghimbau bahwa agar secara inisiatif kasus ini dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri karena ini kan termasuk menyangkut peralatan canggih, pihak-pihak yang terlibat juga pengelola bandara. Ini kan BOT pengelola bandara Bandung itu adalah asing. Itu dikerjasamakan untuk 30 tahun. Perusahaan India dan Perancis. Jadi itu semua kewenangan dari Bapak Kapolri sama Kabar Reskrim. Itulah kita himbau karena kalau skopnya di daerah rasanya ada pertanyaan lah sejauh mana nanti bisa mereka menangani yang kalau para pihak saksinya itu adalah kaliber kakak dunia gitu loh, ya. Raja Hasibuan, kakak korban, mengatakan keponakannya sempat melakukan komunikasi dengan korban, di mana saat itu Asia mengatakan dirinya terjebak di lift sebelum akhirnya dinyatakan hilang kontak. Pihak keluarga sempat mencari korban hingga dini hari di sekitar bandara sebelum memutuskan pulang ke rumah. 3 hari berlalu, pihak keluarga akhirnya dihubungi oleh pihak bandara dan mengatakan adanya temuan jenazah di dekat lift. Keluarga korban merasa kecewa karena penanganan dinilai cukup lambat, bahkan mengabaikan permintaan keluarga yang sejak awal meminta untuk melihat rekaman area CCTV lift. Keluarga korban juga merasa kecewa karena hingga hari ini hasil otopsi belum disampaikan ke pihak keluarga. Arahan dari polisi juga itu kan, karena kami minta jasad adik kami itu supaya diotopsi supaya kita bisa tahu hal yang sebenarnya itu seperti apa gitu Pak. Ya terus sudah diotopsi? Sudah diotopsinya nggak langsung, dia diapakan dulu 1 malam karena itu sudah jam 9-an, ya. Baru besok paginya jam 8 diotopsi, selesai sekitar jam setengah 12 sampai hampir jam 12 hari Jumat. Sudah dikasih tahu nggak apa hasil otopsi ini? Hasilnya belum diberitahu. Sebelumnya, kasus rusaknya lift dan menelan korban di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara juga direspon oleh Menteri Perhubungan. Menhub menginstruksikan Dirjen Perhubungan Udara mengevaluasi beberapa faktor di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Kami sudah menugaskan Dirjen Udara untuk melakukan tambahan inspeksi dan kita akan lakukan tegas. Bahkan kami sangat menghargai upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum. Apapun harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen AP2. Jasad Asia ditemukan membusuk di kolong dasar lift lantai 1 Bandara Kuala Namu pada Kamis 27 April lalu. Sebelumnya, Asia dilaporkan hilang sejak Senin 24 April oleh anggota keluarganya. Polisi menyebut Asia terjatuh karena tidak tahu bahwa pintu masuk dan keluar lift bandara berbeda dari pintu lift umumnya, yakni bisa terbuka di sisi depan dan belakang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana langkah selanjutnya dari pihak keluarga korban yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu? Kita akan bahas bersama Indra Sihombing, penasihat hukum keluarga korban. Selamat malam, Bang Indra. Selamat malam. Somasinya sudah dilayangkan ke 6 perusahaan, apakah sudah kemudian ada respon? Untuk somasi saat ini kita belum kirimkan karena masih menunggu besok yang harus mungkin dikirimkan. Hari ini kita baru tempuh upaya hukum di Barreskrim. Oke, artinya sudah ada pelaporan kah ke Barreskrim? Sudah ada.
Terkait apa? Pasal kelalaian? Pasal 359 kelalaian. Dan kemudian kapan rencananya tindak lanjut dari Barreskrim soal ini? Untuk tindak lanjut dari Barreskrim kita sudah serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Nanti untuk jadwal-jadwalnya kita menunggu dari pihak kepolisian dari Barreskrim. Oke, lalu bagaimana kemudian respon keluarga korban ketika pasca terjadi kabarnya sempat ingin melihat CCTV tapi kemudian CCTV tidak dibuka oleh pihak Angkasa Pura kala itu sampai kemudian 3 hari kemudian ada informasi kerabatnya tersebut jadi korban. Nah, klien kami sudah meminta agar dibukakan CCTV yang di lift. Namun tanggapan dari pihak Angkasa Pura ataupun Bandara Kuala Namu sendiri itu dinyatakan tidak bisa buka dikarenakan adanya prosedur. Nah, kemudian dialihkan sama pihak security ataupun bandara untuk pemeriksaan CCTV di luar dari lift. Makanya pihak keluarga itu tidak menemukan almarhumah yang terjebak ataupun masuk di dalam lift tersebut. Jadi akibat dari situ 3 hari setelah dari situ kejadian tercium bau busuk. Akhirnya disitulah pihak keluarga dikabarin bahwasannya almarhumah ada di bawah dasar lift, itulah ditemukannya almarhumah gitu. Oke, Bang Indra, tadi sempat ingin buka CCTV di daerah lift, tapi kemudian tidak diizinkan karena prosedur, tapi diizinkan membuka CCTV di luar area lift. Apa bedanya? Nah, itu yang kita justru bertanya-tanya, kita pertanyaan yang besar, apa bedanya? Karena kan ini sudah menyangkut orang ataupun yang kita merasa nyawa keluarga kita pengen supaya dibukakan, tapi tetap beralasan pada prosedur, Bu. Jadi mereka beralasan sesuai dengan sesuai nggak bisa prosedur. Jadi kita pihak korban waktu itu ya mau tidak bisa memaksakan kehendak untuk minta CCTV tersebut. Oke, lalu kemudian bagaimana bisa lift dengan 2 pintu kemudian ada space orang dewasa untuk terjatuh di sela-selanya? Nah, jadi posisi lift itu begitu biasanya pada umumnya lift masuk di bagian kita biasa masuk terus keluar di bagian itu lagi. Nah, ada lift yang di Bandara Kuala Namu itu masuk lewat situ keluar lewat belakang. Nah, mungkin almarhumah ini tidak mengetahui ada lift yang seperti itu, tapi dia begitu dia tekan terbuka di belakang dia nggak perhatiin, tapi ditekan-tekan lagi dia makin panik, tapi lift itu saat berjalan bisa terbuka sendiri, tapi tidak pada posisi lantai di mana kita pada umumnya bisa turun. Nah, begitu lift terbuka secara tidak di lantainya, harusnya itu menjadi tanda tanya, kenapa sih bisa lift terbuka itu, apakah error, apa liftnya bagaimana? Sekuat tenaga laki-laki pun tidak mampu membuka paksa itu lift, tapi tiba-tiba terbuka dan almarhumah ini terlihat dari video itu jalan maju, kemudian langsung terjatuh ke bawah lift. Bang Ke Indra, dasar lift. oke, ini kan biasanya kalau kita bicara soal CCTV itu kan di tempat fasilitas publik begitu itu kan ada ruang kontrol ya, yang kemudian biasanya ada petugas yang bisa memantau melihat apakah kemudian ada yang aneh atau tidak aneh. Ini tidak ada informasi sama sekali sampai harus menunggu 3 hari ya. Artinya tidak ada yang bertugas untuk memantau. Sudah pihak keluarga itu begitu lost kontak terakhir tanggal 24 pukul 8 malam lewat 15 menit itu sudah dikasih tahu kepada pihak security ataupun pihak bandara lainnya bahwasannya saudara almarhumah ini terjebak dalam lift. Namun tidak ada aksi yang lebih yakin untuk mereka memeriksa atau tidak. Ternyata tidak diperiksa sampai ditemukan bau mayat itu. Begitu. Artinya ketika pun diperiksa awal CCTV di lift, tapi kemudian boleh diakses CCTV di luar, bukankah seharusnya aneh ketika ada korban yang datang ke dalam bandara tapi tidak pernah keluar, nggak juga naik pesawat begitu? Justru itulah kejanggalan di pihak keluarga. Kenapa ada pembiaran seperti ini? Seharusnya kan sudah dilaporkan, harusnya ditindaklanjuti. Ya kita tahulah kok pengawasan dari Bandara Kuala Namu ini memiliki operation untuk bagian CCTV. Kenapa sih tidak langsung to the point ke CCTV? Kenapa harus di luar dari CCTV lift? Itu yang menjadi pertanyaan keluarga dan kejanggalan bagi keluarga saat ini. Kemudian kakak korban kabarnya sebut sempat diberikan uang 5 juta rupiah. Ini uang untuk dalam bentuk apa? Maksudnya uang untuk penggantian apa?
Nah, ini perlu saya luruskan, uang dikasih 5 juta ini bukan berarti tiba-tiba dikasih sebagai bentuk tanda damai, tidak. Pada saat almarhum itu dibawa dievakuasi tanggal 28, tahun 27, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, semua keluarga ada di situ termasuk suami dari almarhum ada di situ. Kemudian informasi diterima dari pihak keluarga, ada orang katanya datang 5 atau 6 orang datang dari pihak bandara ke rumah, tapi bukan ke rumah sakit melayat ataupun melihat ataupun berempati ke rumah sakit, tapi dia datang ke rumah menitipkan sesuatu. Ya namanya biasanya kalau datang ke tempat orang yang meninggal menyalamkan hal yang biasa, tapi mungkin menurut mereka dengan cara memberikan 5 juta perkara selesai, dia pikir begitu, padahal sebenarnya pihak keluarga sampai beberapa hari baru dia buka itu isi duit, bukan langsung dibuka di tempat. Jadi inilah yang membuat keluarga dari klien kami ini agak sedikit kesal, bukan sedikit kesal, udah sangat kesal. Karena apa? Karena udah begitu fatal menurut klien kami, tidak ada kata maaf, tidak ada kata apapun yang keluar mendatangi Siapa pihak yang keluarga. mengantarkan uang tersebut, Pak Indra? Tidak diketahui, kami sudah coba tanya klien kami, katanya dia tidak tahu nama-namanya, tapi berjumlah banyak, 5 sampai 6 orang kurang lebih. Oke, ini keluarga kabarnya belum di BAP sampai sekarang oleh pihak kepolisian? Sampai sekarang detik ini belum ada BAP, belum ada panggilan resmi dari pihak kepolisian. Ada Polda Sumatera Utara, kenapa harus ke Barreskrim? Kenapa harus ke Barreskrim? Karena begini, ini agak sedikit menjadi fokus dan sorotan. Kenapa? Bandara Kuala Namu ini kan sekarang sudah dikelola oleh pihak-pihak di luar dari negara kita. Contoh ada negara India dan negara Perancis. Karena kita mau supaya ini terbuka untuk umum, kita khawatirkan kalau ternyata misalnya ada hal yang di luar daripada hal tanggung jawab kita kan agak sedikit repot. Kita juga pengen percepatan, karena kan supaya ada percepatan dan memang fakta-fakta itu diungkap gitu ke publik. Jadi semua bisa tahu kenyataannya. Kemudian salah satunya lagi, klien kami suami daripada almarhum kebetulan warga negara dari negara Malaysia. Itu yang membuat kami kenapa harus ke Barreskrim. Baik, terima kasih Indra Sihombing, kuasa hukum dari keluarga korban yang terjatuh di lift di Bandara Kuala Namu.